Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Khairul Razikin, CGP Angkatan 8 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pemikiran KAD yang merupakan tugas pada modul 1.1.A.6. Yang tidak mengenal tokoh yang satu ini, ya Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pahlawan Indonesia di bidang pendidikan dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Merupakan tokoh pendidikan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran filosofis pertama Ki Hajar Dewantara adalah dengan mendirikan taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Perjuangannya di bidang pendidikan dari zaman kolonial inilah yang menjadikannya sebagai bapak pendidikan negara Republik Indonesia. Sehingga hari lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa peran guru adalah sebagai seorang pendidik, tetapi juga merupakan sebagai seorang pamong. Adapun pendidikan bersifat menuntun, harapannya guru dijadikan sebagai pamong dalam segala proses pembelajarannya, baik di dalam proses pemberian materi pembelajaran ataupun penanaman budi pekerti melalui pemberian contoh suri tauladan yang baik dan juga pembiasaan kegiatan positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, guru diibaratkan sebagai seorang petani, dikarenakan siswa itu diibaratkan seperti sebuah bibit tanaman. Jika bibit tanaman tersebut dirawat dan diberikan pupuk dengan baik di tempat yang baik pula, maka akan menghasilkan tanaman yang baik dan tumbuh secara optimal, walaupun dari bibit yang kurang baik sekalipun. Namun, sebaliknya, jika sekalipun bibit tanaman tersebut baik, jika tidak dirawat, tidak disiram, dan tidak diberi pupuk ataupun tidak terkena sinar matahari, maka pertumbuhan bibit tersebut tidak akan optimal. Oleh karena itu, pentingnya peran seorang guru di dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai acuan dalam pendidikan Indonesia saat ini yaitu pada semboyan pendidikan, di mana terdapat 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang semuanya berasal dari bahasa Jawa. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang berarti dari depan guru haruslah memberi sebuah contoh dan teladan. Selanjutnya Ing Madyo Mangunkarso, yang berarti di tengah harus membangun ide dan gagasan. Dan yang terakhir Tut Wuri Handayani, di belakang guru harus mampu memberikan motivasi dan dorongan. Hal ini menggambarkan bahwa guru tidak hanya bertugas sebagai seorang pendidik, namun guru dianggap sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran haruslah mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai kodrat zaman, pendidikan saat ini haruslah menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yang tentunya pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru harus mengikuti teknologi dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid yang berada di Indonesia bagian barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun di bagian timur. Namun perlu diingat bahwasanya pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara menggunakan pakaian yang tertutup dan saling menghormati. Dan yang terakhir selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak-gerik pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Untuk menanamkan profil pembelajar Pancasila, maka amat sangat penting penerapan pendidikan budi pekerti ini diterapkan dan melakukan pembiasaan di sekolah. Berikut ini beberapa contoh penerapan pendidikan budi pekerti yang ada atau sudah diterapkan di sekolah. Yang pertama, membudayakan kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, membiasakan melaksanakan kegiatan berdoa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi pemikiran filosofis dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.